Nah, apa sih inhibitor reversible kompetitif dan non kompetitif itu? Ya, kita lanjutin nih penjelasannya. Jadi, inhibitor kompetitif itu artinya adalah inhibitor yang akan melakukan persaingan ya. Jadi, inhibitor ini sifatnya bersaing. Nah, bagaimana caranya dia bersaing? Si inhibitor ini akan membentuk struktur yang mirip dengan strukturnya substrat. Nah, yuk coba nginget-inget lagi gambar dari enzim sama substrat tadi ya. Jadi substrat itu kan ada lekukan-lekukannya tersendiri yang supaya ngepas gitu ya di enzimnya. Nah, si inhibitor ini adalah suatu zat kimia juga sama seperti substrat yang strukturnya nanti itu mirip dengan substrat. Nah, si inhibitor kompetitif ini kemudian akan berlomba-lomba dengan substratnya untuk berikatan dengan sisi aktif dari si enzim. Agar apa? Ya agar enzim kemudian menjadi inaktif. Begini dia gambarnya atau ilustrasinya. Harusnya yang lazim kan ini substratnya, misal gambar substratnya. Ini ada lekukannya, kemudian ini gambar enzim. Nah, maka dia akan bereaksi kan gini, zek, nempel, cocok, ngepas seperti gembok dan kunci. Maka ini akan membentuk kompleks enzim substrat yang aktif. Sedangkan kalau nanti ada inhibitor ya, ini adalah inhibitor yang kompetitif. Ini substrat ya, bentuknya substrat kayak gini. Ini bentuknya inhibitor. Beda kan ya sama bentuknya substrat, tapi ujungnya, liatin ujungnya nih. Aduh, ujungnya tuh sama banget sama substrat. Artinya ujung pada inhibitor ini bisa juga nempel di enzim. Nah, ini nanti akan rebutan. Jadi misalnya ada enzim, ini ada substrat. Enzimnya misalnya hanya satu ya. Sama-sama kan enzim ini bisa nempel di substrat, bisa nempel di inhibitor kompetitif. Jadi akan saingan antara substrat dan inhibitor kompetitif. Kalau kemudian yang nempel adalah inhibitor kompetitif, berarti substrat nggak kebagian enzim ya. Maka enzimnya akan menjadi enzim inhibitor atau enzimnya akan menjadi inaktif gitu ya. Nah, ini Ibu punya loh gambar yang lebih jelas lagi. Jadi kita mulainya dari sisi sini dulu. Enzim ya, ini enzim E. Nah, ini adalah sisi aktifnya enzim. Oke. Kemudian ini adalah substratnya. Lihat, ujung substratnya tuh cocok banget sama sisi aktifnya enzim. Kemudian ini adalah inhibitornya. Lihat juga ini. Ujung inhibitornya cocok juga ya sama ujungnya enzim. Bener ya, cocok. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau substrat yang nempel, jereg. Ya, keduluan substrat yang nempel, jereg. Maka nanti akan substrat ini akan terkatalisasi dengan enzim, reaksinya jadi lebih cepat menghasilkan produk seperti ini. Tapi kalau substratnya kalah cepat sama inhibitornya yang nempel, cek ini ya, maka tidak akan ada produk karena enzimnya akan menjadi inaktif begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada inhibitor yang kompetitif ya atau inhibitor yang tidak bersaing? Nah, inhibitor ini dapat menempel pada enzim ya, pada sisi regulasi enzim sehingga akan mengubah konformasi molekul enzim yang menyebabkan enzim menjadi inaktif. Maksudnya gimana? Jadi si inhibitor ini tidak bersaing ya, tidak kompetitif kayak yang tadi. Artinya bentuk dari inhibitor ini nggak sama dengan bentuk substratnya. Tapi kalau inhibitor ini kemudian menempel pada enzim, dia menyebabkan enzimnya yang akan berubah bentuknya. Jadi tidak fit lagi dengan atau tidak pas lagi dengan substratnya. Nah, harusnya atau normalnya ini kan substrat di enzim. Begini ceruk bentuknya cocok, jadilah kompleks substrat enzim yang aktif. Tapi kalau ini substrat, ini enzim. Lah, ini Ibu salah ngasih nama, mohon maaf. Ini harusnya bukan enzim juga, tapi ini adalah inhibitornya misalnya. Inhibitornya nanti akan reaksi dengan enzim, kemudian akan mengubah bentuk enzimnya jadi kayak gini. Cocok nggak sekarang sama substratnya? Ini bentuk substratnya, ini bentuk enzimnya. Cocok nggak? Enggak ya, karena nggak cocok maka enzimnya jadi inaktif. Jadi inhibitor non kompetitif itu
gunanya atau cara kerjanya adalah mengubah bentuk enzimnya. Nah, kita lihat ini adalah gambaran yang lebih jelasnya lagi. Kita lihat ini sisi enzim, ini enzimnya, ini sisi aktif si enzim, ya. Ini adalah sisi untuk inhibitor. Nah, kalau sisi aktif enzim ini ketemu sama substrat, jerek gitu ya, maka akan terbentuklah katalisasi, akan terjadilah reaksi katalisasi, terbentuklah produk. Nah, seperti ini, ya kan? Akan tetapi kalau saja enzim ini malah ketemunya sama inhibitor, jerk, maka nanti sisi aktifnya yang semula bentuknya gini ya, W tik tik tik. Nah, ini akan berubah jadi gini. Cocok nggak sekarang sama substratnya kita yang kayak gini? Nggak cocok kan? Karena nggak cocok maka nanti enzimnya nggak bisa bereaksi dengan substrat atau menjadi inaktif gitu. Nah, setelah tadi kita belajar apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, ini adalah uraian beberapa jenis-jenis atau macam-macam enzim yang ada dalam sistem pencernaan kita. Enzim pencernaan yang ada di mulut ya, ini dihasilkan oleh kelenjar air liur. Kita punya ada enzim betialin, amilase, yang fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltose. Kemudian di lambung kita punya enzim pepsin dan renin. Nah, pepsin dan renin ini bisa bekerja pada pH yang rendah ya, pH yang asam. Nah, ini pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengubah kasionogen menjadi kasein. Kemudian di pankreas ya, pankreas ini akan menghasilkan enzim tripsin yang mengubah protein menjadi polipeptida. Ada lipase pankreas mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada amilase pankreas mengubah amilo menjadi disakarida. Kemudian ada karbohidrat pankreas ya, mencerna amilo menjadi maltose. Nah, kemudian juga ada yang dihasilkan di usus halus ya, ada maltase, laktase, enterokinase, lipase, kemudian ada peptidase. Ini di PPT Ibu harusnya kelihatan, di videonya ini nggak kelihatan, ada sukrase ya. Nah, maltase mengubah maltosa jadi glukosa, laktase jelas mengubah laktosa jadi galaktosa dan glukosa, enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin, lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino gitu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis enzim yang kita punya, di mana tadi cara kerjanya kalian semua sudah belajar ya. Mereka bekerja itu menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi, di mana syaratnya supaya dia bisa bekerja dengan substrat itu haruslah struktur mereka itu klop seperti gembok dan kunci. Oke, ini adalah akhir dari penjelasan tentang enzim. Kita lanjutkan diskusi dengan enzim di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, Ibu request ya supaya nanti listnya menjadi lebih teratur, juga ikut subscribe YouTube Ibu ya, supaya nanti Ibu bisa laporan. Ada 10 mahasiswa kebidanan juga yang terus mengikuti video Ibu. Terima kasih.